Apakah maksiat merupakan fitnah atau musibah? Maksiat adalah cobaan, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ini ketaatan, ini kemaksiatan. Allah turunkan wahyu, ini pahalanya, ini dosanya. Siapa yang melakukannya akan dapat masing-masing. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau coba beriman silakan, siapa yang membuat maksiat silakan. Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari kemaksiatan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan tangan dari langit memaksa kita ibadah. Allah turunkan ilmu, kita diberikan akal fikiran, hati nurani untuk belajar. Udah kita tinggal belajar, cari fadilahnya, kerjakan. Ada ancaman kita tinggalkan. Memang sudah begitu perintahnya. Banyak orang mengkhayal nih, seakan-akan tunggu tangan turun dari langit. Kenapa kamu tidak tobat saudaraku? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan tunggu tangan dari langit memberhentikan dari dosa, nggak mungkin. Allah cuma datangkan sinyal-sinyalnya, jawaban doa, hidayah, peringatan, ya, motivasi. Biasanya dalam bentuk sinyal tuh. Tiba-tiba misal gini, kalau Bapak Ibu lagi berdoa, dari mana saya tahu kalau doa saya mustajab, sudah diterima sama Allah? Misal kita minta disembuhin penyakit, khusyuk malam harinya sujud sama Allah minta diterima doanya. Dari mana saya tahu doa saya diterima? Besok pagi saya ketemu sama seseorang teman, kemudian tiba-tiba ngobrol-ngobrol sampai ketemu bicara masalah penyakit ini, lalu dia tunjuk di sana ada dokter yang bagus, coba kamu konsultasi. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan, itu jawaban doa Anda. Sinyal. Bisa saja Anda berbuat dosa, peringatan dari Allah datang dari lisan orang lain. Hati-hatilah, berhentilah, diingatkan oleh orang lain, temannya lah, nanti kamu ketahuan, nanti kamu begini. Tetap tidak mau, ya sudah, hukuman Allah datang. Sama halnya dengan ibadah. Kenapa kamu belum begini, kenapa kamu belum begini? Jangan emosi. Kalau itu baik, terima. Oh iya ya, mungkin ini harus peringatan dari Allah, saya harus ambil. Makanya orang nanti hari kiamat, teman-teman sekalian, masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Saya masuk neraka karena pantas saya masuk, saya yang berbuat zina tuh. Allah nggak pernah suruh kok. Allah juga tidak tahan, tapi Allah sebutkan ancaman, maka dia akui kenapa dia masuk dalam neraka. Kemudian apabila yang bermaksiat telah dihukum di dunia, misal apakah itu menghapus dosanya, seperti orang zina dirajam sampai mati, atau orang membunuh dikisos dengan dipancung, walaupun keluarga yang terbunuh masih belum ridho. Mohon jelaskan beserta dalilnya Ustaz. Tentu saja ya. Kisos itu hukum Allah SWT, pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dipenggal, itu sudah hukuman di dunia. Artinya di akhirat tidak ada lagi hukumannya, nggak ada lagi hukumannya. Sama kasusnya kalau kita berbuat salah dengan orang, tugas kita meminta maaf dan mengembalikan haknya. Kalau kita sudah minta maaf, kembalikan haknya, dia masih jengkel, itu sudah tidak ada urusannya. Kita sudah sampaikan. Dia sekarang ya yang berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang salah minta maaf sudah, ya, dimaafin. Dan kita kalau memaafkan kita dapat pahala. Sebagaimana juga dalam Islam kita dianjurkan memaafkan malah sebelum orang minta maaf. Ada orang fitnah kita nih, ada orang ghibah. Apa yang kita harus lakukan? Yang paling pertama maafin, jangan nginapin dalam hati. Mungkin Bapak Ibu bilang enak bener, dia udah fitnah saya, udah ghibah saya, kemudian saya langsung tiba-tiba maafkan. Gak usah khawatir, selama dia tidak minta maaf ke kita, maka hukuman akan datang kepada dia. Karena variabel untuk dia selamat dari hukuman adalah minta maaf dengan kita. Jadi kalau kita minta kita maafin tanpa dia minta maaf, tetap ada hukuman pada dia. Kitanya dapat pahala karena perintah agama begitu. Tujuannya supaya hati kita nggak rusak. Jadi seperti itu.